Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Pak Agung. Nah, jadi di video kali ini Pak Agung mau ngejelasin tentang rukun iman. Ada yang tahu gak rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Nah, itu betul, 6, bukan 5 ya. Kalau 5 itu rukun Islam, kalau 6 rukun iman. Oke, yang pertama, coba sebutin. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke. Di sini Pak Agung mau ngejelasin tentang rukun iman. Rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada siapa tadi? Kepada malaikat. Oke, jadi yang dimaksudkan iman kepada malaikat itu adalah kita mempercayai, meyakini bahwa malaikat itu adalah pesuruh Allah. Ya. Jadi kita harus mempercayai semua malaikat-malaikat, dan ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Coba sebutin apa aja. Yang pertama, malaikat apa? Apa? Nah, Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Kemudian yang keempat, Idrail. Terus Munkar, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, itu teman-teman. Jadi ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Apa sih tugas-tugas dari 10 malaikat itu? Oke, yang pertama, malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Menyampaikan wahyu kepada Rasulnya Allah, kepada Nabi Allah. Contohnya seperti apa? Seperti ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa itu wahyunya? Adalah Al-Quran. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Apa sih tugasnya malaikat Mikail? Nah, jadi tugas malaikat Mikail itu adalah menyampaikan rezeki. Ya, menyampaikan rezeki yang dari Allah. Jadi Allah memberikan semua rezeki ya kepada seluruh hambanya yang ada di dunia, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Contoh nih teman-teman ya, tumbuhan ini ya, terus tanah-tanah, pepohonan, terus tanaman-tanaman liar yang ada di bawah. Tanaman-tanaman liar yang ada di bawah ini nih, bisa teman-teman lihat. Oke, mereka tuh gak ada yang ngurus sebenarnya. Manusia ada gak yang nyiram-nyiram tanaman liar? Gak ada gitu. Terus pohon-pohon kayak gini, ada yang sampai ngasih pupuk? Gak ada. Tapi kenapa mereka masih bisa hidup? Tanaman-tanaman liar, pohon-pohon masih pada hidup? Karena mereka diberi rezeki oleh Allah lewat perantara malaikat Mikail. Oke, sekarang yang ketiga. Siapa malaikat yang ketiga tadi? Israfil. Nah, tugas malaikat yang ketiga ini adalah meniup sangkakala. Pak Agung, sangkakala itu apa sih? Nah, sangkakala itu adalah alat dari malaikat Israfil yang nanti akan ditiup ketika hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Pak Agung, besarnya sangkakala itu kayak gimana sih? Allahu alam, Pak Agung juga gak tahu sih. Cuman ulama menjelaskan bahwa sangkakala itu gambarannya kayak gini teman-teman. Ini tangan Pak Agung ini adalah sangkakala, trompetnya malaikat ya. Sementara planet bumi itu ibaratkan gedenya cuma segede ini. Ditiup dari sini, bus, blom, hancur dunia. Nah, itu adalah hari kiamat. Kemudian sangkakala itu nanti ditiup lagi. Kapan ditiup lagi Pak Agung? Nanti setelah hari kiamat. Jadi udah niup nih malaikat nih, boom, hancur dunia. Kemudian setelah itu dunia ini setelah hancur akan hujan selama 40 hari. Nah, setelah itu ditiup lagi tuh,
sangkakalanya hidup lagi langsung, ya langsung hidup lagi. Orang yang udah meninggal, yang sudah dikubur, hidup lagi gitu. Nah itu tugas malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat apa? Masih ingat gak? Israel. Iya. Nah itu benar, mencabut nyawa. Wah, pertanyaannya gini, ada yang nanya misalkan Pak Agung, kan di dunia ini manusianya banyak, bukan cuma 1 orang 2 orang, tapi ada jutaan, ada ratusan juta orang yang hidup di dunia ini. Nah itu malaikat Israel capek dong bolak-balik nyabutin nyawa. Dia misalkan yang meninggalnya di Indonesia, malaikat Israel ke Indonesia cabut nyawa, shot. Udah gitu ada yang meninggal di Amerika, malaikat Israel langsung terbang ke Amerika. Emang kayak gitu Pak Agung? Nggak kayak gitu. Jadi setiap malaikat itu punya bawahan, punya asisten. Nah malaikat Israel itu asistennya banyak, ya. Jadi misalkan nih di Lauhil Mahfuz sana, malaikat Israel itu sedang diam di bawah pepohonan. Di setiap pohon itu teman-teman ada daun-daun, ya. Tahu daun kayak gini daun. Nah ini daun. Di daun yang ada pohonnya itu, ya nanti ada nama teman-teman. Nama Pak Agung juga ada. Dan nama-nama semua manusia di muka bumi, nama hewan di muka bumi semua ada. Misalkan di sini, contoh namanya siapa? Abu misalkan, namanya itu si Abu. Nanti si daun yang ada namanya Abu ini dia jatuh. Setelah jatuh, diambil sama malaikat Israel. Abu. Berarti orang yang meninggal itu pada hari itu adalah orang yang tertulis di nama itu. Kemudian sekarang yang keberapa sih? Yang kelima sama yang keenam itu apa coba? Munkar dan Nakir. Coba ada yang tahu gak tugas malaikat Munkar sama Nakir itu apa? Tugas malaikat Munkar sama Nakir itu adalah menanyakan amal baik dan amal buruk selama di alam kubur, yang nemenin kita di alam kubur. Jadi ketika seseorang setelah meninggal nih teman-teman, misalkan nih ada keluarga teman-teman yang udah meninggal, misalkan kakek nenek atau buyut udah meninggal. Nah nanti ketika diangkat dari keranda atau keranda mayat nih, kalau misalkan meninggal suka dimasukin tuh ke tempatnya tuh terus diangkat. Nah setelah sepulang kah langsung datang malaikat, ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa pimpinanmu. Nah malaikat yang bertanya itu adalah malaikat Munkar sama malaikat Nakir. Nah setelah di alam kubur, nanti kalau misalkan orang itu gak bisa jawab pertanyaan malaikat itu, akan dipukul. Siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab. Siapa ya? Aku gak pernah sholat, jadi gak bisa jawab. Langsung dipukul sama malaikat. Bam! Dipukul sampai hancur. Udah hancur, bum, dihidupin lagi. Ditanya lagi, siapa Tuhanmu? Masih gak bisa jawab, dipukul lagi. Bum, langsung hidup lagi. Nah terus sampai dia bisa jawab. Nah Pak Agung, kan kalau misalkan ditanya siapa Tuhanmu gampang, kita kan udah jelas siapa Tuhanmu, ya Allah. Kita kan sering sholat gitu. Tapi gak semudah itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jarang sholat, jarang melakukan amal baik, maka teman-teman gak bakal bisa jawab pertanyaan dari malaikat itu. Terus Pak Agung gimana dong biar aku bisa jawab pertanyaan dari malaikat itu? Nah caranya, teman-teman harus rajin sholat. Sholatnya berjamaah, biar apa? Biar pahalanya 27. Terus sholatnya kapan aja? Ya 5 waktu lah, yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu jangan ada yang kelewat satupun. Jangan udah waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya masih azan. Udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru qomat. Terus imamnya takbir, Allahu Akbar, baru rakaat pertama. Nah gak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah mendekati waktu azan, kita harus langsung ke masjid gitu. Biar apa sih? Biar kita gak ketinggalan jamaah. Soalnya kalau sholat kita dinanti-nanti, nanti yang ada kita males. Misalkan nih udah waktu zuhur tapi kita gak ke masjid, nah nanti yang ada kita malah malas sendiri gitu. Nah jadi kalau misalkan dengar waktu azan, teman-teman langsung ke
masjid. Kalau perempuan gimana Pak Agung? Nah, kalau perempuan berjamaah sama bundanya di rumah. Kan bundaku gak ada Pak Agung, aku gimana dong? Ya udah, sholat sendiri karena gak ada jamaahnya. Kita mau jamaah sama siapa? Mau ikut ke masjid sama ayahnya? Ya boleh-boleh aja kalau di masjid ada tempat buat perempuan gitu. Nah itu ya teman-teman tentang tugas malaikat yang keberapa tadi? Kelima sama keenam, munkar sama nakir. Terus yang 78 malaikat raqib sama atid. Oke, nice. Jadi apa sih tugasnya malaikat raqib sama atid itu? Ada yang tahu gak? Mencatat amal baik sama amal buruk teman-teman. Di sini nih, pernah dengar gak? Di setiap manusia itu pasti ada malaikatnya. Malaikatnya itu diam di sini. Kok kecil? Berarti kecil dong malaikatnya Pak Agung. Bukan maksudnya malaikatnya kecil dia diam di sini, bukan gitu. Tapi ini kayak apa ya? Contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan amal buruk, misalkan teman-teman nih ngisengin temannya. Misalkan lagi di sekolah, diambil sepatunya, dilempar ke empang, set. Nah nanti amal buruknya bakal ditulis sama malaikat. Misalkan nih, dia nih anak ini nih, dia sudah ngejailin temennya, ngelempar sepatunya ke empang, ditulisin. Jadi amal buruk. Karena masih kecil, amal buruknya buat ayah bundanya. Kasihan. Tapi kalau misalkan mengerjakan amal baik, misalkan gini, ada sepatu temennya berantakan, ya dia rak sepatu, kemudian dia rapihin, ditata rapi sepatunya. Maka itu menjadi poin bagus, ditulisin nanti sama malaikat. Anak ini sudah melakukan amal kebaikan, aku tulis 100 kebaikan. Nanti pahalanya karena masih kecil belum akil balik, dikasihkan ke ayah bundanya, set. Jadi ayah bundanya dapat 100 kebaikan. Gitu. Maka kalau misalkan sudah usia segitu, nanti amal baiknya akan dituliskan buat pribadi sendiri. Misalkan teman-teman sudah SMP, nanti udah gede, terus memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah nanti sedekahnya itu, kalau sedekahnya uangnya 100 akan digandakan jadi 1000, uangnya 1000 digandakan 10.000, uangnya 10.000 digandakan jadi 100.000 pahalanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngasih 100 rupiah ke pengemis, akan dibalas oleh Allah sebanyak 1000 pahala. Ngasih 1000 ke pengemis akan diberi pahala 100.000. Dan selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Malaikat raqib sama malaikat atid tugasnya apa tadi? Mencatat amal baik dan juga amal buruk. Oke. Sekarang yang terakhir teman-teman, yang ke-9 sama yang ke-10, malaikat apa? Malaikat Malik sama malaikat Ridwan. Oke, jawabannya. Jadi tugas malaikat Ridwan itu adalah menjaga pintu surga. Tugas malaikat Malik apa? Menjaga pintu neraka. Jadi kalau misalkan ada orang kafir, orang yang selalu berbuat keburukan selama di dunia, maka dia akan bertemu dengan malaikat Malik ketika di alam kubur. Mau masuk ke neraka, kata malaikat Malik, masuk kamu ke neraka. Langsung orang kafir itu yang selalu berbuat amal buruk, dia ketakutan. Aduh, takut. Langsung sama malaikat Malik dipukul. Masuk kamu ke neraka, dia jatuh ke neraka. Itu tugas malaikat Malik. Kalau tugas malaikat Ridwan itu adalah menjaga pintu surga. Buat siapa sih? Buat kita orang-orang yang beriman, melakukan amal baik, rajin ibadah. Nanti kita bakal ketemu malaikat Ridwan di surga. Misalkan teman-teman, Pak Agung doain semuanya menjadi ahli surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti ketemu malaikat Ridwan. Ketika masuk seorang ahli surga ke pintu surga, maka akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan ngomong gini, wahai hamba yang beriman, yang selalu melakukan amal baik selama di dunia, silahkan masuk ke surga kami. Silahkan mau pintu yang mana aja. Gitu. Kan surga itu banyak pintunya. Gitu. Nanti di surga ketemu siapa? Ketemu orang-orang baik, ketemu nabi. Gitu. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, acungkan tangannya. Semua mau masuk surga. Ternyata sama Pak Agung juga mau. Semua juga mau. Dan gak ada satupun yang mau masuk neraka. Gitu. Oke, mungkin
Itu aja untuk video kali ini ya. Jadi itu tugas 10 malaikat ya teman-teman, dihafal ya, sering-sering diamalkan videonya. Misalkan nih udah tahu teman-teman tentang 10 malaikat ini, teman-teman kasih tahu adiknya yang belum tahu. Kan ada nih yang punya adik di SD 1, ada yang adiknya masih TK, kasih tahu nih, aku baru dapat ilmu dari Pak Agung. Apa ilmunya? Tentang 10 malaikat, mau denger gak? Nah jelasin tuh ke adiknya, ke teman-teman terdekatnya, biar apa? Biar ilmunya mengalir. Sekian dulu video dari Pak Agung, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.